Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nekat hikmah, memungut rumah hikmah di sekitar kita. Jumpa kembali dengan saya Suwardi dalam edisi Akrab dengan Teknologi Informasi. Kali ini kita kembali membahas tentang smartwatch. Namun kali ini kita belum akan membahas smartwatch terbaik dan terbaru, melainkan seberapa bandel smartwatch itu sebenarnya. Tapi tenang saja, jika nanti dana sudah terkumpul dan bisa membeli smartwatch yang terbaik dan terbaru, saya pasti akan ulas kembali untuk para pemirsa Nekat Hikmah. Sebagai generasi old atau generasi tua, jujur kadang tak mudah menerima hal-hal baru. Salah satunya terkait smartwatch ini. Apakah smartwatch bisa setahan jam konvensional biasa? Paling 1 atau 2 tahun sudah rusak, tak dapat berfungsi lagi. Begitu yang sering menghantui saya. Tapi pemirsa, ternyata bukan hanya saya. Kebetulan Huawei Smart Band yang saya review tempoh hari ingin saya jual kembali setelah seminggu pakai, tentunya dengan harga yang lebih murah. Tujuannya bukan apa-apa, untuk kembali dibelikan jenis smartwatch terbaik yang ingin saya review untuk Anda semua. Namun dari sekian banyak teman yang saya temui, rata-rata juga meragukan ketahanannya, di mana benda-benda seperti smartwatch ini pasti tak akan tahan lama seperti jam konvensional biasa. Hingga akhirnya saya ingat teman lama saya pernah bekerja pada unit yang sama. Sudah saya anggap seperti adik saya, karena memang jauh lebih muda dari saya ya. Dari dulu ia pecinta teknologi informasi lebih dari saya malah. Terakhir beberapa tahun yang lalu saya sudah melihatnya memakai smartwatch ini. Nah, kebetulan jumpa pula. Ternyata ia masih mengenakan smartwatch di tangannya, dan menurut ceritanya smartwatch yang dikenakannya sudah hampir 3 tahun dipakainya, tepatnya sebelum corona ya. Sampai saat ini dari segi fungsi dan sebagainya ternyata tak masalah, hanya lecet pemakaian saja. Saya pun penasaran karena ini tentunya mematahkan kekhawatiran saya, mungkin juga para pemirsa, di mana smartwatch ternyata juga tahan lama. Khusus untuk para pemirsa penonton Nekat Hikmah, teman atau adik saya ini sengaja meminjamkan smartwatch yang dipakainya kepada saya untuk dibuatkan video ulasannya. Jadi smartwatch ini adalah Willove H3S. Saya yakin di antara pemirsa juga punya smartwatch tangguh lainnya. Jadi silahkan bagikan pengalamannya di kolom komentar kita untuk meyakinkan kami para kaum tua ya, bahwa smartwatch itu juga tangguh tentunya. Nah, khusus Willove H3S ini merupakan smartwatch yang diluncurkan tahun 2017 yang lalu oleh brand Mijia yang merupakan salah satu anak perusahaan Xiaomi. Artinya sampai sekarang sudah 5 tahun ada di Indonesia. Tentu saja kalau dilihat sekarang tampilan dan fiturnya terlihat jadul dibanding smartwatch yang beredar saat ini ya. Namun masih tetap keren lah. Di zamannya ini lebih mirip smartwatch Apple yang saat itu sedang tren pada zamannya. Dari segi strapnya, bentuknya sama dengan smartwatch Apple pada zamannya, walau mungkin materialnya berbeda. Namun tahan hingga saat ini. Bodinya juga sepertinya dari plastik ya, dari plastik, namun masih gagah dilihat. Untuk layar, smartwatch ini berukuran 1,24 inci, ukuran yang normal bagi smartwatch tentunya. Nah, resolusinya 178 x 178 piksel dengan menggunakan proteksi Gorilla Glass 3. Nah, ini yang mungkin membuatnya masih terlihat mulus ya. Nah, smartwatch ini juga anti air para pemirsa, sampai 5 meter. Jadi smartwatch ini sudah saya bawa hujan-hujanan, dibawa wudhu atau cuci tangan, ternyata tak masalah.
Nah, beralih ke fungsi, meski sudah 5 tahun, tapi belum ketinggalan. Walaupun animasinya tampak kaku, ya. Sudah ada activity tracker ternyata untuk mengetahui aktivitas harian kita. Seperti halnya tidur berapa lama, kualitasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi memang saat menginstal aplikasi ini, saya tak menemukan di Play Store pemirsa, melainkan versi betanya. Ini yang versi betanya, namun tetap berfungsi. Selama 3 hari pemakaian saya bisa memantau aktivitas saya. Kalaupun diklik, dan kalau diklik ini bisa melihat detailnya terkait detak jantung dan lain sebagainya. Smartwatch yang dulunya dibanderol 1 jutaan lebih ini sudah punya GPS ternyata, yang membedakannya dengan smart band yang saya pakai saat ini. Tapi yang lebih mengejutkan terkait ketahanan baterai. Memang dalam speknya WeLove mengklaim bisa tahan sampai 32 hari. Bisa lihat di sini, saya memakainya hampir 3 hari ini. Baterainya masih ada 93% para pemirsa. Ini saya pakai terus. Kemudian, nah, rahasianya mungkin spesifikasinya yang tergolong minimalis untuk saat ini. Ia memakai prosesor ARM Cortex M4F ya, dengan RAM 96 KB dan memori internal 8,5 MB ya. Nah, dari teknologi layarnya juga masih menggunakan LCD ternyata, yang bisa bekerja dengan daya yang amat sedikit, hanya 4 mikrowatt ya. Jadi sekarang memang sudah jarang menggunakan teknologi ini. Smartwatch ini memang bukan sempurna tentunya. Pertama, respon layar yang nggak snappy ya, agak butuh waktu buat transisi. Bisa jadi karena prosesornya masih tergolong rendah, tapi ini tentu tak menjadi masalah besar para pemirsa. Kemudian kelemahan lainnya, perhitungan langkah yang kurang akurat menurut saya. Ketika naik motor, terguncang, ternyata terhitung sebagai langkah. Jadi beda dengan yang smart band yang saya pakai. Tapi tentu tak fair kalau membandingkan dengan smart band terbaru saat ini juga ya. Nah, intinya smartwatch ini telah menjawab keraguan saya, mungkin juga Anda tentunya, bahwa smartwatch itu juga bisa tahan lama ya, dengan catatan brandnya ya, tentu brand yang jelas, tidak abal-abal, dan harganya pun sesuai. Jadi semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.